Dan lanjut, malaikat kalau taat kepada Allah. Manusia ada yang taat, ada yang durhaka. Yazid Toyankus. Keimanan manusia naik turun, naik turun, naik turun. Kalau jin juga pun sama. Salah satu jin paling terkenal, paling fenomenal, ya, subscribernya paling banyak. Apa subscribernya, pembacanya, peminatnya, apa namanya? Jin Ifrit. Jin Ifrit itu apa? Jin pada masa Nabi Sulaiman. Saat itu Nabi Sulaiman mau menandingi Ratu Balqis supaya Ratu Balqis itu beriman kepada Allah. Maka kata Nabi Sulaiman, saya mengundang Ratu Balqis beserta pasukannya. Tapi saya mau bikin dia takjub. Saya kumpulin siapa yang bisa bawa istana Ratu Balqis ke kerajaan Sulaiman. Yang paling cepat itu yang saya pilih. Ada salah satu jin menjawab, kata jin Ifrit tersebut, wahai Nabi Sulaiman, saya bisa membawa istananya Ratu Balqis di hadapan kamu sebelum kamu berdiri dari tempat duduk kamu. Ya, apa zaman itu? Nah, sebelum itu udah ada di situ. Udah ada istana itu. Kamu berdiri tadi udah. Enggak ceritanya. Kata jin itu, saya bisa bawa itu istana sebelum kamu berdiri. Bukan Nabi Sulaiman. Tapi beliau masih penasaran, ada nggak ini gitu? Ternyata ada seorang manusia yang soleh di saat bukan Nabi, hamba Allah yang soleh. Apa dia bilang? Wahai Nabi Sulaiman, saya bisa bawa kerajaannya Bilqis, istananya Bilqis itu sebelum mata kamu mengedip. Sampai jahanam. Nah, udah ada di depan. Maka kata Nabi Sulaiman, oke, saya pilih. Itu hal yang baik. Percaya nggak sama hal ini? Kalau Anda kurang percaya, sekarang dengan alat ini, ya, yang di rumah sampai di luar negeri bisa masuk melalui link ini. Pak Andre kalau ikut seminar, pembicara dari Amerika, dari India, pernah waktu itu Zoom kita. Pembicara dari India ngomongnya. Dari Singapura, hanya dengan satu link. Hanya dengan klik, kamu bisa melihat yang di Amerika. Siapa yang bisa bikin Malik, bikin aku. Yang bisa ngomong sama orang-orang itu. Sekali ini klik nyari dari Rusia, dari Kazakhstan, dari Belanda, dari mana. Sekali klik. Jadi kalau kita tidak percaya dengan keimanan kepada malaikat, sesungguhnya konsep keimanan kepada malaikat itu ada di sekitarnya. Lanjut lagi, malaikat tidak makan, minum, tidur, dan kawin. Kalau manusia berjenis kelamin, malaikat tidak berjenis kelamin. Ada yang durhaka, ada yang tak. Minta tolong diambil terus baru masuk. Dan seperti itu intinya. Tapi poin yang paling penting adalah malaikat memiliki akal pikiran yang bersifat statis. Apa itu statis? Statis itu stagnan, lurus, konstan gitu. Jadi kalau malaikat diciptanya adalah dari awal diciptakan dia lumpuh sampai Allah bilang belum lumpuh seumur hidupnya malaikat. Coba kalau kita 1 jam disuruh lumpuh. Kuat banget. Lumpuh 1 jam. Kamu kuat gak? Yang geleng-geleng jihad. Andre nanya kamu yang geleng-geleng gak pasti. Malaikat itu kan ada 10 kan. Yang wajib kita ketahui. Yang wajib itu. Padahal sesungguhnya malaikat itu tak terhitung. Nah sekarang kan masuk bulan Maulid Nabi. Siapa yang baca salawat kepada Rasulullah, maka malaikat akan mengirimkan salawat dan salam tersebut kepada Nabi. Disebut nama kamu dan nama orang tua. Disampaikan salawat dan salam kamu kepada Rasulullah beserta nama ayah dan nama ibu. Pertanyaannya, jumlah kita berapa miliar? Yang nyampai ke Rasulullah berapa miliar? Kalau kita menghitung matematika.
Itulah konsep keimanan yang luar. Kemudian kalau manusia itu apalagi pikiran seperti nangis. Sebelum corona rapat di sekolah, kegiatan belajar di sekolah, ada corona, dinamis mereka. Mana caranya? Ada Zoom, ada Google Meet, ada apa lagi? Ada Google Classroom, kemudian ada WhatsApp group, macam-macam jenis. Itu semua merupakan asal muasal dari pikiran manusia. Sebenarnya memiliki apa dan pikiran pokoknya sama nih, jin sama kita nih hampir sama. Ya, hampir sama, dia punya keluarga, dia punya kekuasaan. Si jin juga punya yang namanya hawa nafsu, jin juga punya keturunan, jin juga melaksanakan perkawinan dan lain sebagainya. Hanya saja dia memiliki dunianya masing-masing. Oleh karena itu, tatkala kita benar tertentu, Indonesia kan multi etnis, ya, multi kepercayaan. Kita nggak boleh semena-mena. Gue nggak takut, saya percaya sama Allah. Percaya saya mau Allah. Main ke pantai apa yang di Jogja itu, pantai selatan, naik getek ke tengah lautnya mati. Meninggal dunia. Kenapa? Karena dia melawan alam, melawan kepercayaan setempat. Jadi bukan berarti ketika kamu tidak percaya, ini tinggal di Indonesia. Banyak yang namanya suku. Siapa yang pernah ke Lombok? Namanya Desa Sade. Tapi udah pernah. Kebetulan Pak Andri pernah ke sana. Itu di Desa Sade Lombok. Kalau ngepel itu, ngepel rumah pakai apa? Pakai kotoran sapi. Jijik kan? Saya ngeliat terus apa lantas kita hitam? Terus apa lantas kita kata-katain? Enggak boleh. Nah, kita tinggal di Indonesia, kita hargai. Kalau kita jijik jangan diungkapkan. Jorok banget sih, Bu. Pakai itu kan, Bu, pakai backlink, ya tahu PL namanya sampai soplit, soplit lantai. Terus yang maunya kayak di rumah sakit apa tuh namanya? Wipol, tahu aja. Ngepel, kamu tukang ngepel di rumah ya? Bagus. Saya jangan ngepel keluarnya itu untuk minta duit. Tiap hari ngepel ya. Bantuin orang tua, nggak apa-apa, anak laki harus bisa semua. Saya juga bisa masak, anak laki. Masak mie, masak nasi di restoran, bisa. Ya. Nah, teman-teman saya bilang, contoh perilakunya apa kalau kita beriman sama Allah? Ada yang tahu? Gimana? Memberi pesan ke orang, pesan WA gitu. Oh iya, menyampaikan. Boleh, bagus. Ada lagi contoh yang lain. Coba yang dari rumah, siapa yang bisa jawab? Yang mau beri contoh konsep beriman kepada implementasi beriman kepada malaikat Jibril kira-kira apa? Faisal Farel? Halo? Ya, Pak. Contoh beriman kepada malaikat apa, Faisal Farel? Lalu berbuat baik karena mengetahui ada malaikat yang mencatat perbuatan. Ya, baik. Jadi kata Faisal, salah satu contohnya selalu berbuat baik. Nanti kayak lagu Pasya Ungu akhirnya nanti. Yang menjalankan segala perintahnya, menjauhi larangannya. Contoh implementasi malaikat Mikael apa, Pak? Anak-anak jawab. Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, Pak. Yang ketiga apa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Biasanya yang suka jawab begitu, malah dia nggak menjalankan perintah dan menjalankan larangannya. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa itu perintah, apa itu larangan. Nah, sekarang coba nomor 1 tadi disampaikan, kita memberikan pesan kebaikan. Itu posting di Instagram, bikin TikTok. Ada yang punya akun TikTok di sini? Kayaknya semua punya ya. Kamu nggak punya TikTok? Bikin. Tapi saya nggak punya. Nah, kamu dakwah di TikTok bisa, tapi bukan dengan goyang-goyang. Bukan dengan joget-joget. Joget-joget, konsep iman pada malaikat. 1, sambil joget-joget.
Gitu misalnya. Ya kalau yang udah joget nggak apa-apa. Jadi guru penari kan. Andre punya murid atau alumni 45 sekarang jadi penari. Nah lanjut, malaikat Mikail mengatur urusan dan rezeki makhluk Allah. Contoh sikapnya apa kira-kira? Sedekah. Sedekah, terus apa lagi? Hah? Dukun. Gimana dengar? Saya nggak dengar sumpah. Tekun. Belum dono gini. Tapi suara saya sampai ke belakang kan ya? Aira siapa? Aira ya? Aira mana? Hah? Maksud saya Anissa. Mana Anissa? Kedengeran kan suara saya? Menggelegar ya? Insya Allah terkenang di hati kan? Benar, suara saya paling beda, paling kencang. Tapi kalau udah ngopi. Lanjut, malaikat Israel mencabut nyawa. Apa contoh sikap kita beriman kepada malaikat Israel? Cabut nyawa berarti membunuh dong kita. Nauzubillah min. Boleh membunuh hawa nafsu. Gimana caranya membunuh hawa nafsu? Gak akan bisa. Yang bisa hanyalah mengkontrol hawa nafsu. Apa contohnya? Islam itu rahmatan lil alamin. Masa kita ada ular lagi di kandang kita bunuh? Enggak, boh. Kita dibolehkan memotong binatang manakala binatang itu memang sudah disyariatkan atau dia akan mencelakai kita. Bukan berarti ular disamperin, kalau ada ular di kandang kamu masuk ke kandang, itu ularnya bukan mencelakai kamunya sendiri. Kucing itu ingin mendengar suara Pak Andre. Oh, kan dia mengangguk. Nah, lanjut lagi. Contoh beriman kepada malaikat Israel itu, salah satu sikapnya adalah kamu percaya sama yang namanya kematian. Percaya kan adanya mati? Berapa banyak itu di pemakaman yang meninggal dunia karena COVID. Satu memang sudah takdir dari Allah. Bisa jadi Pak Andre duluan. Ya. Atau bisa jadi kalian yang duluan, tinggal nama aja. Jadi mati itu nggak butuh absen. Mentang-mentang nama saya dari Y, Yuli Andre, matinya ntar, kiamat kurang seminggu. Enggak. Berarti saya setua apa itu kiamat kurang seminggu? Ya. Jadi itu percaya sama kematian. Kalau sudah percaya apa? Ya beramal soleh, menjalankan perintahnya dan menjauhi. Baru masuk musikanya. Lanjut. Malaikat Israfil meniup sangkakala. Jangan bilang contoh ini trompet. Konsep beriman. Siapa namanya? Sisilia. Evilia namanya Rehan. Rehan, mana suaranya Rehan? Oh, gambarnya Rehan begini ya. Ini Pak. Coba kameranya diaktifkan Rehan. Udah Pak. Udah. Ya Rehan, tadi kamu udah dengar ya penjelasan dari Pak Andre? Iya Pak. Nah kira-kira apa yang bisa kamu jelaskan ke kita ulang? Kamu pahami lah. Kira-kira kamu sudah mendengar suara Pak Andre cukup jelas kan ya? Sudah. Ya, kira-kira apa yang bisa kamu pahami dari pertemuan kita hari ini? Yang saya dapat pelajari yaitu tentang beriman kepada malaikat dan sifat-sifat malaikat, manusia dan jin. Dan contoh beriman kepada malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israel, dan malaikat Israfil, dan cara beriman dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Iya, bagus. Muhammad Zaini ini jawaban Muhammad Zaini. Kamu jadi lupa saya.
Saya ingat ini padahal ada di situ laptopnya, maaf ya. Jadi jawaban saya itu, bentar. Andai mengajar di dua dunia soal. Jadi jawaban saya ini tadi adalah terkait sifatnya, tugas pokok malaikat, nama-nama malaikat. Pak Andre harap kalian semua hafal namanya dulu tuh. Nanti setelah menghafal, karena di dalam mata pelajaran agama kita nggak bisa menghilangkan kata menghafal. Ya, pernah nggak kamu ngeliat YouTube sosial eksperimen di UI? Jangan sebut nama. Atau di UGM? Nggak boleh juga. Misalnya di perguruan tinggi lah ya. Rukun iman ada berapa? Ada 6. 1 nggak ada hafal. Jadi agama itu harus ada hafalannya dulu. Berbeda dengan mata pelajaran yang lain. Agama itu kita nggak sekolah juga dapat pelajaran agama. Kamu lulus sekolah sampai meninggal dunia butuh yang namanya agama. Meninggal, orang tua kamu meninggal, yang laki-laki. Orang tua kamu meninggal. Yang jadi imamin sholat jenazahnya siapa? Ustadz, orang lain. Maju. Hukumnya fardhu kifayah. Kamu ngerti, bismillah. Walaupun di belakang kamu ada ulama, kamu lebih afdol jadi imam sholatnya jenazah orang tua kamu. Ya, karena ketika jenazah itu meninggal dunia, dia masih bisa melihat kita sebelum dikubur itu. Dia masih bisa melihat. Anaknya lagi nangis, lagi apa itu melihat. Itu ada di dalam hadis Rasulullah. Ya, lau sami'ahu sahib. Orang meninggal dunia itu akan mendengar. Semua alam semesta ini mendengar, kecuali jin dan manusia. Jadi binatang tuh kalau lagi ke kuburan, coba lihat mukanya berubah. Kalau merhatiin ya, muka binatang kayaknya agak bengong di kuburan. Itu karena mendengar. Ya. Kenapa itu? Seekor 3 menit lagi. Seekor anjing menggonggong di tengah malam. Kuda. Ya. Seperti itu juga. Itu karena apa? Karena mereka semua memiliki yang namanya pendengaran sampai kepada mendengar orang di dalam kubur. Itu harus percaya. Kalau nggak percaya, ya ntar coba sendiri. Ya, saya jelasinnya juga susah. Saya karena nggak pernah dengar, tapi saya percaya. Itu bedanya. Tapi saya yakin kelas ini juga percaya semua. Mungkin itu saja yang dapat Pak Andre sampaikan. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Untuk tugas kalian itu kan, oh ya, satu hal lagi bahwa kegiatan agama itu, tolong dicatat supaya nggak lupa, penilaian mind mapping itu di setiap bab itu wajib ya. Setiap bab itu ada tagihannya adalah membuat mind mapping. Itu setiap bab. Anak yang udah ya udah tuh kemarin udah selesai kan. Berarti tinggal bab malaikat. Kalau yang sudah buat kemarin malaikat udah semua juga udah selesai. Nah untuk bab selanjutnya sampai kamu naik-naikan, mind mapping itu jadi wajib. Ya, kamu buat aja, kamu cicil. Nanti ada waktunya silakan dikumpulkan. Gitu, ya kan? Mungkin itu saja yang dapat Pak Andre sampaikan. Silakan ditutup dengan doa. Sekarang saya mau minta yang memimpin dari Zoom. Baik, tadi Zaini, coba Zaini dipimpin Zaini. Zaini tutup dulu Zaini. Ya, silakan ditutup dengan doa Zaini. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran agama Islam, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian terima kasih. Yang di Zoom silahkan live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.